warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mengklasifikasi berbagai tanaman. tugas praktikum kami. Yang pertama, kita akan mengklasifikasi sekaligus taksonomi mengenai tanaman jarak tintir. Taksonomi Jantropa multifida atau yang biasa disebut dengan jarak tintir, atau biasanya dalam bahasa Aceh mereka menyebutnya sebagai tanaman betadine. Nah, konon jarak tintir ini berasal dari Amerika, yaitu bagian daerah Meksiko. Namanya jarak tintir ini biasanya disebut dengan semak tahunan dengan ciri akar tunggal dan batang yang berkayu dengan daun tunggal menjari sekilas seperti singkong. Lalu bunga berbentuk malai yang bunganya seperti ini dari dekat. Jika sudah berbuah, ini buahnya biasanya disebut dengan buah kendaga. Bijinya bulat, isinya 3 yang berwarna hijau, lalu kemudian berubah warna menjadi coklat kemerahan bila sudah matang. Tintir ini dikenal luas dengan pengobatannya untuk luka luar, antiseptik luka luar, dengan cara kita patahkan daunnya, lalu kita tunggu beberapa saat sampai dia mengeluarkan getah. Seperti ini yang nantinya bisa digunakan untuk antiseptik luka luar. Klasifikasi tanaman bunga cocok botol. Kingdom Plantae. Superdivisi Spermatophyta. Divisi Magnoliophyta. Kelas Magnoliopsida. Subkelas Asteridae. Ordo Asterales. Famili Asteraceae. Genus Tegetes. Spesies Tegetes erectae. Keindahan bunga cocok botol dapat kita lihat di pekarangan rumah. Selain warnanya yang cerah, bentuknya yang indah, juga cocok sebagai tanaman hias. Tanaman cocok botol adalah tanaman yang memiliki bau yang khas dan memiliki kandungan senyawa kimia seperti terpenoid, karotenoid, tegetin, serta lapoxanthin. Selain itu, tanaman ini memiliki sifat anti radang, diuretik, serta mengatasi berbagai gangguan pencernaan. Jenis tanaman ini merupakan tumbuhan yang tumbuh di daerah tropis. Selain itu, tanaman ini juga memiliki sebutan lain, yaitu pisang-pisangan, karena memiliki bentuk tubuh yang mirip sekali dengan buah pisang. Walaupun bunga Helisonia tidak sepopuler tanaman anggrek, namun tanaman hias ini tidak kalah bagus dengan bunga-bunga yang lainnya. Sementara itu, bunga ini bukan hanya bisa dijadikan tanaman hias saja, melainkan juga berfungsi untuk penyerap polusi udara yang ada di sekitarnya. Ciri-ciri morfologi pada tanaman Helisonia. Yang ke-1, akar. Akar pada Helisonia sendiri merupakan jenis akar serabut yang bentuknya bulat. Yang kedua, batang. Tanaman yang memiliki ketinggian sekitar 1-2 meter ini memiliki jenis batang yang semu. Batang mempunyai pola percabangan monofodial karena kuncup terminal batang merupakan bagian vegetatif dan hanya akan mati jika terjadi kerusakan. Bentuk penampang batang yaitu bulat, dan batang tanaman ini memiliki bagian lain yang terdiri dari pelepah daun serta berwarna hijau. Yang ketiga, daun. Tanaman ini memiliki jenis daun yang tunggal, yang mana pelepah daunnya berbentuk batang. Tangkai daun beralur dan memiliki panjang sekitar 50 sampai dengan 75 cm. Daun memiliki tekstur yang licin dan warnanya hijau kekuningan. Selain itu,
Helai daun berbentuk lonjong, bagian tepi daun rata, ujungnya meruncing dan pangkalnya bulat. Yang keempat, bunga. Melalui bunga ini, maka tanaman Helisonia bisa melakukan penyerbukan dan bisa menghasilkan tanaman baru. Letak bunga biasanya di bagian ketiak daun dengan tangkai yang panjangnya sekitar 25 hingga 40 cm. Bunga pada tanaman ini juga memiliki dua jenis kelamin, yaitu putih dan benang sari. Kedua jenis kelamin tersebut memanjang keluar dari tabung mahkota, sedangkan bagian dasar dari mahkota berbentuk tabung dengan panjang kira-kira 3 sampai dengan 4 cm berwarna kuning dan tenda bunganya merah. Yang kelima, buah. Tanaman Helisonia ini memiliki jenis buah bunyi. Bentuk buah Helisonia yaitu lonjong dengan panjang sekitar 4 sampai dengan 6 cm dan berdiameter kira-kira 1 sampai dengan 2 cm. Buah pada Helisonia ini juga memiliki warna yang mencolok atau cerah, yaitu merah. Yang keenam, biji. Bagian terakhir morfologi dari tanaman Helisonia adalah bijinya. Struktur biji tanaman ini berukuran kecil. Bentuk bijinya yaitu bundar, beralur seperti jalan dan warnanya hitam. Ada juga manfaat pada tanaman Helisonia. Yang ke-1, sebagai tanaman hias. Nama saya Naida Nurutawati. Saya akan mengklasifikasikan tanaman Kamboja Jepang. Kamboja Jepang merupakan salah satu jenis tanaman hias yang tengah populer bagi kalangan pecinta tanaman hias. Bunga Kamboja Jepang mempunyai nama latin yaitu Adenium abesium. Ialah tanaman yang asalnya dari gurun pasir kering di daerah di antara Asia Barat sampai Afrika. Selain itu, disebut dengan adenium ini sebab tanaman ini mendapatkan pertanaman pada daerah Aden. Dan secara garis besar pada tanaman bunga Kamboja Jepang tersebut dapat diklasifikasikan dan morfologis sebagai berikut. Kingdom. Kingdomnya yaitu perantara akar tumbuhan. Subkingdomnya yaitu Trachybiota atau tumbuhan berpembuluh. Superdivisinya yaitu Spermatophyta atau menghasilkan biji. Divisinya yaitu Magnoliphyta atau tumbuhan berbunga. Kelasnya yaitu Magnoliopsida atau berkeping dua yang bisa disebut dengan dikotil. Subkelasnya yaitu Asteriadae. Ordonya Gentianales. Familinya Apocyanaceae. Jenisnya yaitu Adenium, dan yang terakhir spesiesnya yaitu Adenium abesium atau yaitu ini tanamannya. Ada yang warna merah dan ada yang warna putih kemerahan serta warna putih asli. Tanaman mahkota duri memiliki nama latin Euphorbia splendens. Tanaman ini berasal dari Timur Tengah. Di Indonesia sendiri terkenal sebagai tanaman pakis timur. Tanaman ini memiliki julukan sebagai mahkota duri karena berdasarkan sejarah dan konon katanya di atas kepala patung Yesus Kristus terdapat mahkota yang berduri dan mirip sekali dengan tanaman ini, sehingga tanaman ini pun dinamakan mahkota duri. Nah, kita lanjut ke klasifikasi ilmiah. Klasifikasi ilmiahnya kerajaan Lembae, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, ordonya Malpighiales, familinya Euphorbiaceae, genusnya Euphorbia, spesiesnya Euphorbia mili. Ciri-ciri dari tanaman ini: 1. Varietas ini tumbuh sedikit menjalar, dengan kata lain sekambing. 2. Memiliki segudang bunga warna merah, dengan kata lain kantia, dan berbunga sejati warna kuning. 3. Tumbuh hingga 60-240 cm. 4. Sifat genetiknya sangat tidak stabil. 5. Tumbuh
tumbuh di daerah tropis dan subtropis dengan suhu rata-rata 4-40 derajat Celcius. 6. Di negara maju, tanaman ini dianggap sebagai tanaman beracun karena apabila getah susu eksudat berkoagulasi dengan darah dapat memicu pertumbuhan sel abnormal. 7. Tanaman ini berakar serabut dangkal. Tanaman ini juga memiliki khasiat, manfaat serta fungsi yang lain. Walaupun pada dasarnya tanaman ini hanya menjadi tanaman hias. Manfaatnya itu diantara lain 1. Sebagai obat pendarahan rahim dengan cara merebus bunganya dan ditambahkan dengan daging sapi tanpa lemak, dan kudapan itu dapat kita konsumsi. 2. Hepatitis dengan cara air rebusan pucuk batang diminum. Boleh dengan tambahan sedikit madu sebagai penghilang rasa pahit. 3. Mengobati luka bakar dengan cara daun dan batang direbus lalu dikompreskan pada luka bakar. 4. Dapat mengobati bisul dengan cara batang yang berduri dan batang yang tebal diiris tipis lalu dibakar. Setelah itu, tempelkan pada bisul. Sekian klasifikasi tanaman dari mahkota duri, pakis giwang atau Euphorbia splendens. Itu aja, udah sekian, terima kasih.